Oke teman-teman, kembali ke konten terbaru saya. Sebelum saya membahas video kali ini, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semuanya untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Atmosfer sepak bola Indonesia kembali memanas teman-teman semuanya. Belum juga publik benar-benar move on dari kegagalan di level usia muda. Timnas U17 kemarin gagal total di Piala Asia. Timnas Indonesia Senior sekarang menuju proyek besar dalam persiapan ke Piala Asia 2027. Dan kali ini kabarnya benar-benar serius. Timnas Indonesia disebut akan diperkuat tim pemain naturalisasi baru atas permintaan dari pelatih Timnas Indonesia John Heyman. Langkah itu bukan tanpa alasan. Heyman tampaknya sadar betul bahwa Garuda akan menghadapi tantangan yang sangat besar setelah melihat hasil undian menempati Indonesia di dalam satu grup bersama Jepang, Qatar, Thailand di grup E. Maksudnya di grup F di Piala Asia nanti. Kalau kita bicara secara realistis ya, ini memang bukan grup yang mudah teman-teman semuanya. Jepang jelas menjadi salah satu kekuatan terbesar sepak bola di Asia. Mereka bukan hanya unggul dari sisi kualitas pemain, tetapi juga memiliki sistem sepak bola yang sangat matang beberapa tahun ke belakang ya. Qatar juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah juara Asia tahun 2019 dan dalam beberapa tahun terakhir sepak bola mereka memiliki investasi yang besar di bidang sepak bolanya. Lalu juga ada Thailand, dan justru disinilah pertandingan emosional itu akan terjadi teman-teman semuanya. Karena dalam beberapa tahun terakhir, rivalitas Indonesia dan Thailand di Asia Tenggara selalu menghadirkan tekanan tersendiri. Bukan sekedar pertandingan biasa, tetapi duel gengsi yang sering mempengaruhi mental pemain dan atmosfer supporter. Dan melihat komposisi grup seperti itu, saya kira pelatih Indonesia, John Heyman, mengambil langkah yang cukup logis. Dia paham satu hal penting, semangat saja tidak cukup untuk bersaing di level Asia ya, di level tertinggi Asia. Indonesia memang mengalami perkembangan besar dalam beberapa tahun terakhir. Permainannya lebih modern, kemudian mental pertandingan meningkat dan kualitas individu mulai terlihat, tetapi ketika menghadapi tim-tim elit Asia, perbedaan kualitas teknis dan pengalaman internasional masih terasa. Dan itulah mengapa proyek naturalisasi kembali menjadi fokus utama. Kalau kabar ini benar, berarti Heyman tidak ingin Indonesia datang ke Piala Asia hanya sebagai pelengkap grup. Dia ingin membangun tim yang benar-benar kompetitif, yang menarik. Rumor 5 pemain naturalisasi ini langsung memunculkan banyak spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dan ada beberapa nama yang memang terdengar sangat menarik. Salah satu yang paling ramai dibicarakan adalah Luke Vickery, penyerang muda yang disebut-sebut punya karakter striker modern, cepat, agresif, dan cukup tajam di kotak penalti. Kalau memang benar Indonesia mendapatkan pemain seperti ini bisa menjadi solusi yang selama ini dicari timnas. Karena jujur saja teman-teman ya, masalah terbesar Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir itu sebenarnya bukan soal membangun serangan, tetapi bagaimana menyelesaikan peluang menjadi gol. Indonesia itu sering bermain bagus sampai area kotak lawan, tetapi kurang memiliki finisher yang benar-benar tajam, klinis. Dan sepak bola Asia sangat kejam terhadap tim yang tidak efektif di depan gawang. Selain Vickery, nama Dan Janberg ya juga mulai menarik perhatian publik. Catatan 5 gol bersama timnya Venlo jelas bukan angka yang bisa dianggap biasa. Apalagi kompetisi Belanda dikenal cukup bagus dalam membentuk striker muda. Kalau ini benar-benar bergabung, Dan bisa memberikan variasi berbeda di lini depan Garuda. Karena dia tipe striker yang cukup tenang dalam penyelesaian akhir dan punya insting mencari ruang yang bagus. Lalu ada nama Christian Gozier. Ini menarik juga karena pemain binaan Akademi Ajax Amsterdam ini biasanya memiliki kualitas teknik dan memahami taktik yang sangat baik. Kalau Gozier benar-benar serius membela Indonesia, ini bisa menjadi tambahan kualitas yang sangat penting
terutama dalam fleksibilitas permainan di sayap. Namun yang paling membuat publik heboh tentu ada dua nama lini belakang, yaitu Jensen Sepp dan Pascal Struijk ya. Khusus untuk Pascal ini akan menjadi cerita yang sangat besar bila benar-benar terwujud teman-teman semuanya. Karena kita bicara tentang pemain yang bermain di level kompetisi Eropa bersama Leeds United, pengalaman bermain sepak bola Inggris jelas akan membawa dampak besar bagi pertahanan tim Indonesia ya. Bukan hanya kualitas individu tetapi juga leadership, komunikasi, dan mental bertanding. Selama ini Indonesia memang sering memiliki masalah ketika menghadapi tekanan dari tim-tim besar Asia. Organisasi pertahanan kadang mudah goyah ketika ditekan terus-menerus. Dan pemain seperti Struijk ini ya bisa menjadi pembeda besar. Tetapi tentu saja proses naturalisasi tidak selalu mudah, ada faktor arbitrasi, kesiapan pemain, adaptasi budaya, hingga keputusan pribadi masing-masing pemain. Apalagi beberapa pemain diaspora masih berharap peluang membela negara kelahiran mereka. Karena itu, publik sebaiknya tetap tenang dan tidak terlalu cepat berekspektasi lebih tinggi sebelum ada pengumuman resmi dari PSSI. Namun jika kita melihat ada arah proyek yang sedang dibangun, ada satu hal yang cukup jelas, Indonesia sedang mencoba mempercepat level kompetitif sepak bolanya ya. Dan menurut saya ini bukan hanya soal naturalisasi, yang lebih penting adalah bagaimana pemain-pemain diaspora ini nantinya bisa berpadu dengan pemain lokal kita. Karena tim nasional yang kuat bukan dibangun dari nama besar semata, tetapi juga dari chemistry, sistem permainan, dan mental kolektif. Nah, pelatih kita, Edmund, tampaknya ingin membangun tim dengan karakter yang lebih agresif, lebih kuat secara fisik, dan lebih nyaman dalam bermain dalam tekanan tinggi. Itu sangat penting jika Indonesia ingin benar-benar bersaing di Asia ya. Piala Asia 2027 tinggal hitungan bulan, artinya Hedman tidak punya banyak waktu untuk bereksperimen. Setiap keputusan pemain akan sangat penting. Kalau saja 5 pemain ini benar-benar bergabung selama turnamen ini, Indonesia berpotensi memiliki skuad paling kompetitif dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Bayangkan saja, ada kombinasi pemain lokal yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Asia Tenggara, lalu dipadukan dengan pemain diaspora yang tumbuh di kultur sepak bola Eropa. Kalau chemistry-nya terbentuk, Indonesia bisa menjadi tim yang sangat berbahaya. Memang mungkin belum selevel Jepang atau Qatar, tapi setidaknya Indonesia bisa mulai berdiri sejajar dan tidak lagi hanya bertahan sepanjang pertandingan. Dan satu hal yang pasti, publik sepak bola Indonesia sekarang sudah tidak ingin sekedar berpartisipasi. Supporter ingin melihat timnas benar-benar bertarung, bukan hanya bermain sesekali, tetapi mampu bersaing konsisten melawan tim-tim terbaik Asia. Piala Asia 2027 bisa menjadi panggung pembuktian besar bagi proyek baru timnas Indonesia. Apakah naturalisasi akan benar-benar membawa perubahan besar? Apakah Hedman mampu menyatukan semua potensi menjadi tim yang solid? Kita belum tahu jawabannya sekarang, tetapi satu hal yang jelas, sepak bola Indonesia sedang memasuki fase yang sangat menarik untuk dinantikan.